Font sejuta umat. Jadi semua orang ini tahu font ini. Semua desainer pasti ngerti. Kalau gak Helvetica ya Arial. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten desain. Kali ini saya akan membahas 10 font gratis favorit saya. Font ini bisa kalian temukan di website font gratis yang resmi seperti Google Font atau Font Squirrel. Bukan Dafont ya, kalau Dafont itu campur-campur lisensinya. Ada yang gratis trial atau berbayar. Bahkan gratis proporsional itu agak berbahaya sih. Kalau yang gue rekomendasikan ini 100% gratis, bisa kalian gunakan untuk keperluan komersil. So, langsung saja ke rekomendasi font gratis favorit saya. Playfair Display. Font serif ini cocok digunakan untuk kalian yang menargetkan audiens cewek. Playfair Display ini memiliki pilihan yang cukup lengkap dari regular, italic, dan bold. Jika ingin menekankan kesan feminim, kalian bisa gunakan versi light pada bagian judul. Font ini cukup estetik dan terlihat natural. Font ini juga cocok digunakan untuk keperluan font undangan nikah. Selanjutnya Arvo. Font Arvo ini merupakan font geometri dengan type slab serif. Slab serif itu font yang berkait kotak, terlihat tegas, memiliki look klasik. Namun tetap akan sangat cocok jika digunakan desain yang clean dan modern. Font ini memiliki 4 variasi, mulai dari regular, italic, bold, dan bold italic. Font ini juga cocok digunakan untuk branding perusahaan atau keperluan website. Selanjutnya dosis, font sans serif yang cocok kalian gunakan untuk mencari font yang memiliki keterbacaan tinggi namun mendekati tema-tema futuristik atau sci-fi. Saya sering menemukan font ini digunakan di desain-desain postingan Instagram sosial media yang bertemakan startup, teknologi, dan hal-hal berbau inovasi. Font ini sangat cocok dipasangkan dengan font EXO dan font Lato, bukan EXO yang boyband. Kenapa sangat cocok dipasangkan kedua font tersebut? Karena memiliki estetik yang serupa. Jadi kalian bisa gunakan font dosis ini sebagai judul atau subjudul, dan untuk kontennya atau paragrafnya bisa gunakan EXO atau Lato. Lato ini sangat cocok untuk keperluan paragraf karena memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Selanjutnya Merriweather. Merriweather ini merupakan jenis font serif yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dalam bentuk ukuran font besar maupun kecil, sehingga font ini cocok digunakan di berbagai hal, buat judul, subjudul, ataupun paragraf pun juga bagus karena tingkat keterbacaannya tinggi. Kurang lebih Merriweather ini versi gratisnya Times New Roman. Times New Roman gratis enggak sih? Kalian tahu nggak sih? Tulis di komentar. Tapi aku lebih suka Merriweather ini karena looknya ada sedikit modern, karena kaitnya lebih elegan, tentu saja tidak umum daripada Times New Roman. Font ini tersedia dalam bentuk regular, bold, dan italic. Tentu saja font ini cukup netral dan elegan sehingga cocok digunakan untuk branding yang menginginkan look serius dan profesional. Selanjutnya Helvetica. Helvetica ini font sejuta umat. Jadi semua orang ini tahu font ini. Semua desainer pasti ngerti. Kalau gak Helvetica ya Arial. Font Helvetica ini saking populernya, banyak variasinya hingga 100 lebih. Mulai dengan yang versi paling awal, paling tua zaman litografi tahun 1957 hingga yang baru. Font ini cocok digunakan di berbagai situasi dan bisa kalian gunakan untuk keperluan branding. Jika ingin mendapatkan look modern, bisa gunakan font ini. Untuk menggunakan Helvetica secara komersial, Anda perlu membeli lisensi dari Monotype Imaging Holdings Inc. atau salah satu pengecer resminya. Lisensi akan menentukan bagaimana jenis huruf tersebut dapat digunakan, misalnya untuk penggunaan cetak atau digital, dan jumlah pengguna yang dapat mengakses jenis huruf tersebut.
Secara teori, Helvetica adalah font berpemilik dan Anda perlu membeli lisensi dari Monotype untuk menggunakannya secara legal di luar penggunaan pribadi. Dalam praktiknya, tidak mungkin ada orang yang peduli kecuali Monotype menemukan pekerjaan Anda dan memutuskan untuk cerewet dalam memilih font yang tidak berlisensi. Selanjutnya, Montserrat. Font ini favorit saya banget ketika buntu, biasanya saya gunakan font ini. Font ini bentuknya geometris dengan basic bentuk sans serif, yang basically cocok digunakan di berbagai situasi. Sans serif ini memiliki keterbacaan cukup tinggi, baik dalam bentuk besar maupun kecil. Dengan format paragraf pun juga cukup nyaman digunakan. Jika kalian merasa Helvetica terlalu umum, bisa gunakan Montserrat ini. Bisa kalian gunakan sebagai alternatif dari Helvetica. Selanjutnya, Open Sans. Open Sans ini font sans serif yang dapat mewakilkan kenetralan atau minimalism. Font Open Sans ini memiliki tingkat keterbacaan cukup baik sehingga cocok digunakan pada paragraf panjang seperti majalah. Selain itu, Open Sans juga sering digunakan pada website dan sangat cocok karena tampilannya clean. Selanjutnya, font Lato, bukan Lato-Lato. Font sans serif ini terlihat seperti didesain untuk font korporasi. Karena itu sangat cocok digunakan untuk branding karena looknya clean, terlihat profesional namun tetap terlihat warmi dan friendly gitu. Selanjutnya, Bebas Neo. Font dengan huruf kapital ini cocok digunakan untuk keperluan heading atau judul. Font ini mampu memberikan atensi ke audiens juga dan terlihat tegas dan clean. Font Bebas Neo ini karena font kapital tentu saja sangat cocok untuk penggunaan di judul ataupun subjudul. Tapi jika kalian gunakan paragraf tentu saja kurang nyaman karena looknya huruf besar semua ya, kayak caps lock, kayak orang ngecat marah-marah huruf besar semua. Font ini memiliki look modern tapi kalian bisa gunakan di tema-tema futuristik atau sci-fi. Font ini bagus dipasangkan dengan Lato, Playfade, dan Montserrat. Last but not at least, yaitu Josephine Sans. Font ini cocok buat kalian yang ingin mendesain dengan tema fashion tahun 90-an. Josephine Sans merupakan font sans serif geometri yang elegan dan terasa vintage. Font ini juga cocok buat tema yang lebih feminim dengan bentuk regular atau light yang bisa digunakan pada judul. Itu saja yang bisa saya bahas tentang font gratis favorit saya. Jika kalian upload bentuk dalam menentukan font, kalian bisa tonton kembali video ini. Siapa tahu video ini dapat membantu kalian saat ngeblend pas lagi desain. Oh ya, sebenarnya masih ada lagi rekomendasi font gratis lain yang saya sertakan di akhir video sebagai honorable mention. Thanks sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ini. See you di next video ya. Bye.